Dari sekian banyak peserta yang mencoba untuk daftar CPNS dan harus melewati persaingan yang cukup ketat, ternyata masih ada juga yang akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri di saat dirinya sudah dinyatakan lolos dan hanya tinggal selangkah lagi dengan melakukan pemberkasan akhir saja. Lantas apa selanjutnya yang akan terjadi? Apakah peserta yang tidak lolos itu dapat mengambil kuota peserta yang mengundurkan diri? Lalu kira-kira apa sih yang menjadi penyebabnya? Preview. Adanya fenomena pengunduran diri yang dilakukan oleh peserta seleksi CPNS di saat dirinya dia itu sudah dinyatakan lolos. Ini membuat beberapa pendaftar merasa gregetan ya. Pasalnya ada banyak pendaftar atau peserta yang ingin ada di posisinya, tapi hanya tinggal selangkah lagi malah mengundurkan diri. Tapi di satu sisi memunculkan harapan bagi mereka yang sebelumnya itu dinyatakan tidak lolos untuk mengambil kuota yang masih kosong akibat adanya peserta yang mengundurkan diri. Khususnya pada instansi Kejaksaan RI, ternyata hal ini memang benar terjadi ya. Ada beberapa peserta yang mengundurkan diri, akibatnya ada beberapa kuota yang kosong sehingga digantikan oleh peserta yang sebelumnya itu tidak dinyatakan lolos. Hal ini tuh justru memberikan angin segar ya oleh mereka yang sebelumnya itu dinyatakan tidak lolos. Ke tahap berikutnya akhirnya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa memenuhi kuota yang ada dan lanjut ke tahap berikutnya. Aku di sini akan bahas untuk instansi Kejaksaan RI ya. Kalau kita lihat pada pengumuman nomor Peng-Strip 6-CP.2-03-2024 tentang peserta yang dinyatakan mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri, itu ada sebanyak 41 peserta yang dinyatakan mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri. Dengan perincian 14 peserta dari formasi ahli pertama jaksa, 16 peserta dari Klerek Pengelola Penanganan Perkara, dan 11 peserta dari Klerek Petugas Barang Bukti. Kan sayang banget ya perjuangan yang kalian lakukan dari awal, menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, tapi ujung-ujungnya disia-siakan begitu saja. Lantas apa yang sebenarnya menyebabkan mereka itu mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri? Ada beberapa alasan kenapa mereka akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Entah karena alasan pribadi, jauh mendapatkan penempatan dari rumah, tidak diizinkan orang tua, istri, atau suami, dan bahkan hingga kelalaian dari peserta itu sendiri, yang mungkin tidak memperhatikan informasi yang ada, lalu tidak melakukan tindakan ke tahap berikutnya sehingga dianggap mengundurkan diri. Tapi jika terlepas dari semua alasan yang ada, menurut aku pribadi hal ini itu seharusnya sudah diantisipasi sejak awal sebelum mendaftar. Karena aku rasa itu udah jelas juga ya di informasi pendaftaran terkait konsekuensi yang nanti harus kalian dapatkan atau harus kalian terima di kedepannya. Tapi ya namanya juga manusia ya teman-teman, kadang sering berubah pikiran gitu di tengah jalan. Karena hal itulah akhirnya Kejaksaan RI memberikan kesempatan ya khususnya bagi mereka yang memang sebelumnya itu dinyatakan tidak lolos untuk dapat mengisi kuota peserta yang mengundurkan diri sehingga dapat ikut ke tahap berikutnya. Berdasarkan pengumuman nomor Peng-Strip 7-CP.2-03-2024 tentang pengumuman kelulusan peserta pengganti seleksi pengadaan CPNS Kejaksaan RI tahun anggaran 2023. Disampaikan bahwa yang berhak menjadi pengganti adalah pelamar dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya dengan jumlah peserta pengganti sebanyak 29 peserta. Dengan rincian 2 peserta pengganti untuk formasi ahli pertama jaksa, 16 peserta pengganti formasi pengelola penanganan perkara, dan 11 peserta pengganti formasi petugas barang bukti. Kalau kita lihat ya jumlah peserta pengganti saja itu sebenarnya masih kurang ya untuk memenuhi kuota yang ada dari peserta yang mengundurkan diri. Aku ingin menyampaikan hal ini sebenarnya supaya kalian itu dapat memaksimalkan ya kesempatan yang diberikan. Karena kesempatan itu nggak akan datang 2 kali teman-teman. Dan bagi kalian yang mungkin belum rezekinya untuk lolos, aku yakin mungkin di kesempatan berikutnya itulah rezeki kalian. Selanjutnya, langkah apa saja sih yang sebaiknya atau yang harus dilakukan oleh peserta pengganti?
tentu harus melakukan pengisian DRH ya teman-teman, atau melakukan pengumpulan administrasi akhir untuk kebutuhan pengusulan dalam penetapan NIP kalian. Dan untuk waktu pengisiannya itu nggak lama teman-teman, hanya sekitar 2 hari saja. Nah, kalau berdasarkan di tahun kemarin ya teman-teman, untuk seleksi di tahun 2023 kemarin, itu kan pengisian DRA akhirnya itu di tahun 2024 ya. Nah, untuk peserta pengganti itu keluar informasinya di tanggal 26 Maret 2024. Sedangkan untuk batas akhir pengumpulan berkas atau pengisian DRH untuk peserta pengganti itu di tanggal 28 Maret 2024. Adapun kelengkapan dokumen atau berkas yang harus kalian penuhi saat seleksi administrasi akhir ini, itu sebenarnya nggak jauh berbeda ya teman-teman dengan seleksi administrasi awal. Berkasnya itu terdiri dari pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang warna merah, lalu ada file ijazah pendidikan asli, lalu ada transkrip nilai, lalu ada daftar riwayat hidup, berikutnya ada surat lamaran, file scan SKCK, file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika. Kalau kalian tidak mengindahkan pengumuman yang diberikan, ya berarti kesempatan kalian untuk menjadi PNS itu batal. Aku sebenarnya ingin menyampaikan informasi ini ya teman-teman, khususnya untuk kalian yang mungkin nanti akan mendaftar di seleksi CPNS tahun 2024, bahwa kesempatan itu bisa timbul dari arah mana saja. Sehingga kalian itu sebenarnya nggak perlu takut ya kalau ngerasa gagal di awal. Kalian itu jangan patah semangat, karena kan kita nggak tahu ya, mungkin memang kita tuh ngerasa gagal gitu, tapi hal yang kalian anggap gagal itu bisa jadi itulah kesempatan besar buat kalian. Walaupun kalian memang dinyatakan tidak lolos, tapi kalian bisa terus berdoa saja. Siapa tahu kalian ada rezeki gitu ya, dan kalian bisa menggantikan posisi teman yang mungkin saja nanti akan mengundurkan diri. Tapi bukan berarti kalian itu berharap banyak peserta yang mengundurkan diri ya, supaya kalian itu bisa menggantikan posisinya. Oke, mungkin sekian informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.